Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rafli Zakri dengan nomor induk mahasiswa 2205020074. Di sini saya akan menjelaskan tentang paradigma ilmu administrasi negara. Pengertian paradigma. Paradigma administrasi negara adalah suatu cara pandang, nilai-nilai, metode-metode, prinsip-prinsip dasar, atau cara yang ditetapkan untuk memahami fenomena atau memecahkan masalah dalam administrasi negara yang dianut oleh suatu masyarakat ilmu pada masa itu. Menurut para ahli Thomas Kuhn, suatu cara pandang, nilai-nilai, metode-metode, prinsip dasar, atau cara menyelesaikan suatu masalah yang dianut oleh suatu masyarakat ilmiah pada masa tertentu. Itulah yang disebut paradigma. Nah, menurut Nicholas Henry, pada tahun 1975, dalam kaitannya terkait ilmu administrasi, membagi tahap-tahap berkembangnya ilmu administrasi menjadi beberapa paradigma. Paradigma pertama atau dikotomi politik pada tahun 1900 sampai 1928. Paradigma kedua, prinsip-prinsip administrasi pada tahun 1927 sampai 1937. Paradigma ketiga, administrasi negara sebagai ilmu politik pada tahun 1950 sampai 1970. Paradigma keempat, administrasi negara sebagai ilmu administrasi pada tahun 1956 sampai 1970. Dan yang terakhir, paradigma kelima, administrasi negara sebagai administrasi negara pada tahun 1970. Uh, Paradigma pertama atau paradigma dikotomi politik administrasi negara pada tahun 1900 sampai 1926. Paradigma pertama, paradigma ini mempermasalahkan mengenai di mana seharusnya administrasi negara itu berada. Dengan tokohnya Frank G. Goodnow dan Lenandi White yang mengatakan bahwa administrasi negara seharusnya berpusat pada birokrasi pemerintah. Namun, menimbulkan personal di antara kalangan akademis dan praktisi mengenai dikotomi politik dan administrasi. Dijelaskan bahwa administrasi negara merupakan sub bidang ilmu politik. Administrasi negara mulai mendapati legalitas akademis pada tahun 1920 dengan adanya ulasan dari Leonard White dengan bukunya Introduction to the Study Public Administration, yang antara lain berisi politik seharusnya tidak mengganggu administrasi. Lanjut ke paradigma kedua, yaitu prinsip-prinsip administrasi pada tahun 1927 sampai 1937. Pada tahun 1927 sampai 1937, muncul prinsip-prinsip untuk paradigma kedua yang mengembangkan prinsip-prinsip administrasi negara. Bahwa terdapat perkembangan baru dalam administrasi negara dan mencapai puncak reputasinya. Sekitar tahun 1930-an, administrasi negara banyak mendapatkan masukan dari bidang lain seperti industrial dan pemerintahan. Bahwa administrasi negara dapat menepati semua tatanan kehidupan. Tokoh-tokoh yang menaunginya adalah Mary Parker Follett, Henry Falloy, Frederick W. Taylor, Max Weber yang memfokuskan pada pengaruh manajemen terhadap administrasi negara. Lanjut, pada tahun 1937 merupakan puncak akhir paradigma kedua dengan tokoh Luther H. Gulick dan Lyndall Unwin dengan tulisannya Paper of the Science of Administration yang terkenal dengan konsep post the corp, yaitu planning, organization, shaping, directing, coordinating, reporting, budgeting. Post-scope adalah suatu istilah yang mencakup tanggung jawab eksekutif atas suatu perencanaan, perorganisasian, pengarahan, penyusunan, staf, koordinasi, pelaporan, dan penganggaran. Lanjut ke paradigma ketiga, yaitu paradigma negara. Paradigma ketiga adalah administrasi negara sebagai ilmu politik pada tahun 1950 sampai 1970. Paradigma
Ketiga adalah penjelasan mengenai administrasi negara sebagai ilmu politik yang berkembang pada tahun 1950 sampai 1970. Di fase ini berusaha untuk menetapkan kembali hubungan konseptual antara administrasi negara dan ilmu politik. Tahun 1962, administrasi negara bukan lagi dianggap sebagai bagian dari ilmu politik. Menurut Keban Jeremias T. tahun 2008, mungkin paradigma baru yang tetap menganggap administrasi publik sebagai ilmu politik di mana lokusnya adalah birokrasi pemerintahan. Pada akhirnya, pada masa ini, administrasi mengalami krisis identitas karena ilmu politik dianggap disiplin ilmu yang sangat dominan dengan administrasi publik. Keban Yilmaz di tahun 2008, 6 dimensi strategis administrasi publik konsep 6 dimensi strategis publik, yaitu konsep public concept, teori, dan isu, Gava Media, Yogyakarta. Paradigma keempat, administrasi negara sebagai ilmu administrasi pada tahun 1956 sampai 1970. Paradigma keempat pada periode 1956 sampai 1970 adalah masa administrasi negara sebagai ilmu administrasi. Prinsip manajemen dikembangkan kembali secara ilmiah dan mendalam seperti perilaku organisasi, analisis manajemen, penerapan teknologi modern. Pada masa ini terdapat dua jenis administrasi negara, yaitu pengembangan ilmu administrasi murni yang berdasarkan pengaruh psikologi sosial dan ilmu administrasi yang menjelaskan sebagai public policy. Sejumlah pengembangan di masa ini seperti tahun 1960, Kate M. Henderson berpendapat bahwa teori organisasi seharusnya menjadi fokus utama administrasi negara, sehingga berkembang organization development atau pengembangan organisasi secara pesat sebagai spesialis dari ilmu administrasi. Dan yang terakhir, paradigma kelima, administrasi negara sebagai administrasi negara pada tahun 1970. Paradigma kelima yang menjadi titik utama dari teori organisasi pada masa ini adalah bagaimana dan mengapa organisasi bekerja, bagaimana dan mengapa orang bertindak atau berbuat, bagaimana dan mengapa keputusan dibuat. Jadi, administrasi negara pada masa ini lebih berfokus pada teori organisasi dan ilmu manajemen, sedangkan lokusnya adalah kepentingan publik dan kesejahteraan publik. Berikut adalah tabel pergerakan paradigma dari masa ke masa. Dari aspeknya, yaitu dari dasar teoritis dan fondasi etimologis. Old Public Administration lebih kepada teori politik, New Public Management lebih ke teori ekonomi, dan New Public Service lebih ke teori demokrasi. Dari aspek konsep dan kepemilikan publik, Old Public Administration lebih ke kepentingan publik secara politis dijelaskan dengan diekspresikan dalam aturan hukum, sedangkan New Public Management lebih ke kepentingan publik mewakili agregasi kepentingan individu, sedangkan New Public Service kepentingan publik antara hasil dialog berbagai nilai. Kalau dari aspek responsivitasnya, Old Public Administration lebih ke client and constitution, New Public Management lebih ke customer, dan New Public Service lebih ke citizen. Dari aspek peran pemerintah, Old Public Administration lebih ke rowing, New Public Administration Management lebih ke steering, New Public Service lebih ke serving. Dari aspek akuntabilitas, Old Public Administration lebih ke hierarki administratif dengan jelang yang tegas, sedangkan New Public Management lebih ke kehendak pasar bekerjanya, sedangkan New Public Service lebih ke multi aspek seperti akuntabilitas hukum, nilai-nilai
komunitas, norma politik, dan standar profesional. Dari aspek struktur organisasi, public administration lebih ke birokrasi dan yang ditandai dengan otoritas top and down. New public management lebih ke desentralisasi organisasi dengan kontrol utama berada pada para agen. Sedangkan new public service lebih ke struktur kolaborasi dengan kepemilikan yang berbagi secara internal dan eksternal. Sedangkan dari aspek asumsi terhadap motivasi pegawai dan administrator, public administration lebih ke gaji dan keuntungan proteksi. Ini public management lebih ke semangat entrepreneur, dan ini public service lebih ke pelayanan publik dengan keinginan melayani masyarakat. Sekian dari saya, Muhammad Rizatri. Selebih dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.